Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Rahmania dengan NIM 19591033 dari Prodi PGMI 6B. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan materi menyusun proposal penelitian tindakan kelas. Yang pertama, pengertian proposal penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan salah satu jenis penelitian dari berbagai jenis yang ada, seperti penelitian eksperimen dan penelitian kuantitatif. Namun, penelitian tindakan kelas ini merupakan jenis penelitian yang paling tepat dan strategis untuk perbaikan proses pembelajaran yang permasalahannya banyak dialami oleh tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua, tujuan proposal penelitian tindakan kelas. Tujuan dibuatnya proposal penelitian tindakan kelas untuk memperoleh persetujuan dari pihak lain agar kita dapat melakukan penelitian dan penelitian ini bisa dinyatakan diperlukan. Yang ketiga, cara menyusun usulan proposal penelitian tindakan kelas. Di sini ada 7 cara. Yang pertama, mendeskripsikan dan menemukan masalah dengan berbagai metode. Yang kedua, menentukan cara pemecahan masalah dengan pendekatan strategi dan media. Yang ketiga, memilih dan merumuskan masalah baik berupa pertanyaan. Yang keempat, menetapkan tujuan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Yang kelima, memilih dan menyusun perspektif, konsep, dan perbandingan yang akan mendukung dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Yang keenam, menyusun siklus yang berisi rencana-rencana tindakan. Dan yang terakhir, menetapkan cara pengumpulan data sekaligus menyusun instrumen. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dema Santi dari Prodi PGMI 6B. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka proposal. Nah, dalam suatu proposal itu terdapat kerangka proposal yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian awal. Bagian awal ini berisi halaman sampul, halaman persetujuan, kata pengantar, dan daftar isi. Yang kedua yaitu bagian pokok. Bagian pokok ini berisi yang pertama bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan itu berisi latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah ini diuraikan urgensi penanganan permasalahan yang diajukan itu melalui PTK. Untuk itu harus ditunjukkan fakta-fakta yang mendukung, baik berasal dari pengamatan guru selama penelitian atau dari kajian pustaka. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini dikembangkan dari identifikasi dan pembatasan masalah, umumnya berbentuk kalimat tanya. Dan kemudian yaitu ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian itu harus dijelaskan secara jelas dan tepat dan harus sinkron dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bagian pokok yang kedua yaitu bab 2 kajian pustaka. Dalam kajian pustaka itu berisi yang pertama kajian teoritik. Pada kajian teoritik itu dipaparkan landasan substantif dalam arti teoritik atau metodologi yang dipergunakan peneliti dalam menentukan alternatif yang akan diimplementasikan. Yang kedua yaitu penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan itu adalah penelitian yang telah ada atau yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan masalah dan variabel yang diteliti itu perlu dikaji untuk menghindari duplikasi. Yang ketiga yaitu kerangka berpikir. Kerangka teori atau pikir dicantumkan sebatas yang diteliti dan dapat dikutip dari 2 atau lebih karya tulis atau bacaan lainnya. Yang keempat yaitu hipotesis penelitian.
Dalam hipotesis ini berisi hipotesis tindakan, bukan hipotesis statistik maupun hipotesis penelitian. Nah, bagian pokok yang ketiga yaitu bab 3, metode penelitian. Dalam metode penelitian itu berisi yang pertama setting. Dalam setting ini disebutkan di mana penelitian tersebut akan dilakukan, di kelas berapa, dan bagaimana karakteristik kelas tersebut. Yang kedua yaitu waktu penelitian. Dalam waktu penelitian itu dijelaskan secara lebih detail waktu pelaksanaan penelitian seperti semester, tahun pelajaran, dari bulan apa sampai bulan apa. Nah, itu lebih baik dituliskan secara jelas dan tepat. Yang ketiga yaitu subjek penelitian. Dalam subjek penelitian itu dijelaskan secara lebih detail terkait subjek penelitian, yaitu meliputi kelas dan sekolah mana yang akan dijadikan subjek untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Yang keempat yaitu prosedur PTK. Dalam prosedur PTK itu digambarkan rencana-rencana tindakan yang akan dilakukan atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian tindakan kelas. Yang kelima yaitu pengumpulan data. Pada bagian data atau pengumpulannya ini ditunjukkan dengan jelas jenis data yang akan dikumpulkan yang berkenaan dengan baik variabel X maupun variabel Y. Yang keenam yaitu analisis data. Analisis data yang digunakan yaitu yang sesuai dengan metode dan data yang dikumpulkan. Nah, kerangka proposal yang ketiga yaitu bagian akhir. Bagian akhir ini berisi daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka yang akan dipergunakan dalam penelitian disusun menurut abjad pengarang. Hendaknya pustaka ini benar-benar relevan dan sungguh-sungguh akan dipergunakan dalam penelitian. Kemudian yaitu lampiran. Nah, lampiran ini adalah hal-hal yang dapat memperjelas karakteristik kancah PTK. Nah, yang diusulkan ini dapat disertakan dalam usulan penelitian ini. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan yang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Riani, NIM 19591036. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan hasil makalah kelompok kami, yaitu menjelaskan dalam mempersiapkan proposal PTK. Dalam mempersiapkan proposal PTK, yaitu yang pertama terdapat langkah-langkah PTK. Dalam langkah-langkah tersebut terdapat penetapan fokus permasalahan, perencanaan tindakan, observasi, refleksi, dan rencana tindakan lanjutan. Di dalam mempersiapkan proposal PTK, yaitu terdapat juga sistematik proposal PTK dan manfaat penelitian. Yang kedua yaitu mempersiapkan komponen judul PTK. Dalam mempersiapkan komponen ditulis juga secara singkat, spesifik, dan jelas menggambarkan masalah yang akan dijelas. Yang kedua yaitu menggambarkan tindakan penelitian yang dipilih untuk memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu mempersiapkan pola judul PTK, seperti penerapan X untuk meningkatkan Y pada siswa. Contohnya seperti penerapan model belajar permainan atau X untuk meningkatkan kemampuan numerik atau Y pada siswa kelas IB SD Rejang Rebong. Terus yang ketiga yaitu mempersiapkan latar belakang masalah. Yang pertama yaitu ada masalah PTK yang diangkat.
masalahnya jelas dan bukan hasil kajian teoritik atau nyata terjadi di sekolah. Dapat terinspirasi dan hasil penelitian terdahulu tetapi digali dari permasalahan pembelajaran yang kuat. Masalahnya diorganisasi secara kolaboratif oleh dosen dan guru. Terus yang masalah harus bersifat seperti penting dan mendesak untuk dipecahkan, dapat dilaksanakan, atau kesetiaan waktu, biaya, dan daya dukung lainnya. Ada identifikasi masalah disertai data pendukung. Masalahnya dianalisis untuk menentukan akar penyebabnya. Terus di dalam mempersiapkannya terdapat juga rumusan masalah dan pemecahannya. Rumusan masalahnya disusun dalam bentuk rumusan PTK. Ada alternatif tindakan yang akan diambil dan hasil positif yang diidentifikasi. Menggunakan kalimat tanya. Misalnya, bagaimana penerapan pembelajaran dan media di sekolah untuk meningkatkan pemahaman konsep? Atau bisa juga bagaimana meminimalkan kesalahan siswa kelas 2 SD dalam menggunakan derivatif bahasa melalui pola latihan berjenjang. Terus selanjutnya dalam mempersiapkan proposal PTK terdapat pemecahan masalah identifikasi alternatif tindakan. Yaitu yang pertama terdapat pemecahan masalah berisi identifikasi alternatif tindakan, sajian argumentasi logis terhadap pilihan tindakan, kesesuaiannya dengan masalah, keberhasilannya dalam penelitian sejenis. Ada juga indikator keberhasilan tindakan harus dapat diukur jelas secara asesmennya. Terus terdapat juga yang selanjutnya dalam mempersiapkannya tujuan penelitiannya. Di sini dalam tujuan penelitiannya terdapat dirumuskan secara singkat dan jelas berdasarkan permasalahan dan cara pemecahan masalah yang dikemukakan. Dalam merumuskannya, yang pertama kita menerapkan pembelajaran dan media di sekolah untuk meningkatkan pemahaman konsep. Bisa meminimalkan kesalahan siswa dalam mengubah bentuk kata bahasa atau derivatif dari kata sifat ke kata benda atau sebaliknya melalui pola latihan berjenjang. Terus ada manfaat dalam penelitian PTK. Manfaatnya diuraikan secara jelas dan sistematis. Bagi guru, melalui PTK ini guru dapat mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pembelajaran serta meminimalkan kesalahan siswa dalam mengubah bentuk kata. Bagi siswa, hasil penelitian ini bermanfaat bagi siswa yang bermasalah dalam mengubah kata benda menjadi kata sifat. Terus bagi sekolah, hasil penelitian ini membantu memperbaiki pembelajaran di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai persiapan dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Nah, di dalam penelitian pendidikan kelas ini, prosedur pelaksanaan penelitian kelas ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan penetapan fokus masalah. Nah, di tahapan penetapan fokus masalah ini ada 4 langkah. Yang pertama itu adalah merasakan adanya masalah. Dan yang kedua itu mengidentifikasikan masalah, yang ketiga menganalisis masalah, dan yang keempat merumuskan masalah. Nah, tahapan yang kedua itu adalah perencanaan tindakan. Nah, perencanaan tindakan ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang harus disiapkan untuk melaksanakan tindakan perbaikan terkait dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan. Nah, tahap yang keempat itu adalah pelaksanaan tindakan, observasi, dan interpretasi.
Nah, tahapan ini merupakan pengaplikasian semua perencanaan tindakan yang telah disusun. Dan yang keempat, tahapan yang keempat itu adalah analisis dan refleksi. Nah, analisis dan refleksi ini dilakukan untuk memakai hasil dari temuan pada pelaksanaan tindakan dan menentukan tingkat keberhasilan tindakan dalam menyelesaikan masalah penelitian. Dan yang kelima itu adalah perencanaan tindak lanjut. Nah, di tahapan kelima ini, perencanaan tindak lanjut itu merupakan kegiatan yang harus disiapkan jika masalah itu belum terselesaikan dan target yang ditetapkan itu belum tercapai. Nah, itulah tadi 5 tahapan dalam prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Agustina, NIM 1959-1035 dari lokal PGMI 6B. Baiklah, di sini saya akan melanjut penjelasan materi saya, yaitu langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas. Terdapat ada 4, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang rencana. Rencana merupakan kegiatan pokok tahap awal yang harus dilakukan guru sebelum melakukan penelitian tindakan kelas. Dengan perencanaan yang baik, guru melaksanakan penelitian tindakan kelas akan lebih mudah untuk mengatasi kesulitan dan mendorong guru untuk bertindak dengan lebih efektif. Tahap yang dilaksanakan dalam perencanaan yang meliputi identifikasi masalah, analisis masalah, perumusan masalah, dan formulasi tindakan dalam bentuk evidensi tindakan. Yang kedua, pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan yaitu berfokus pada perbaikan yang telah direncanakan dalam situasi yang fokus. Ketiga, pengamatan. Pengamatan berfungsi untuk melihat dan mendokumentasi pengaruh-pengaruh yang mengakibatkan oleh penelitian tindakan kelas. Yang keempat, refleksi. Di sini refleksi meliputi analisis, sintesis, penafsiran, menjelaskan dan menyimpulkan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.